Perkenalkan, saya Hamam Muhammad Al-Ghani. Saat ini saya sedang bertugas sebagai dokter intensif di RSUD Kusma Tuban. Saya alumni HIMI angkatan 2009. SMP HIMI, oke pendidikannya, top agamanya. Halo, nama saya Maulidi Lito. Saya alumni SMP IMI tahun 2012. Saya sedang melaksanakan studi saya di Jerman, jurusan ekonomi. Berkat SMP IMI, saya bisa meraih cita-cita saya. Yuk, buruan join ke SMP IMI. SMP IMI, oke agamanya, top pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azimi Rofi, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sampurna Surabaya. Saya alumni SMP IMI tahun 2011. Saya berada di titik ini karena dulu terdapat program scanning minat dan bakat di SMP IMI. Dari program tersebut, keinginan saya untuk masuk di Fakultas Kedokteran makin kuat. Dengan ditambahnya dukungan dari guru-guru yang bersifat kekeluargaan terhadap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Naufal Aufa, lulusan SMP IMI tahun 2008. Saat ini saya sedang melanjutkan studi S2 atau Master di Lancaster University di Inggris. SMP IMI adalah sekolah yang sangat berkesan bagi saya. Hal yang paling saya sukai dari SMP IMI itu ada 3 hal. Yang pertama, sistem pengajaran di SMP IMI itu sangat asik dan tidak membosankan. Kami siswa-siswi tidak hanya belajar di dalam kelas, tidak hanya dengerin guru, catat, tapi kami juga belajar melalui permainan-permainan yang diadain sama guru. Kami belajar di luar kelas, kami juga belajar di taman, dan itu membuat kami sangat menikmati proses belajar yang ada di SMP ini. Yang kedua, materi pelajaran agama. Jadi kami nggak hanya belajar pelajaran-pelajaran umum yang diajarin di semua sekolah, tapi kami banyak belajar ilmu agama yang ada di IMI. Kami sholat duha tiap pagi, kami sholat zuhur dan asar berjamaah tiap hari, kami juga mengaji tiap sore, dan itu membuat saya sangat lebih religius dan dapat menjadi bekal penting bagi hidup saya. Dan yang terakhir, yang ketiga, guru-guru di SMP ini sangatlah bersahabat. Jadi kami seperti nggak ada jarak. Kami bermain bersama, bermain futsal bersama, kami juga tertawa bersama, pergi keluar bersama-sama, dan itu membuat saya merasa lebih mudah untuk menangkap pelajaran yang ada di sekolah. Pesan untuk adik-adik yang sekarang lagi belajar di SMP IMI, yang pertama, semangat belajar dan bermainnya. Yang kedua, jangan sia-siakan waktu. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya di sekolah dan juga di rumah. Dan yang terakhir, miliki mimpi yang tinggi, dan yakinlah dan berusahalah kalau mimpi itu dapat diwujudkan nantinya. Saya sangat merasa beruntung bisa sekolah di SMP IMI, dan saya bangga jadi alumni SMP IMI. Teruslah jadi lebih baik SMP IMI. Ya warga seru, itu tadi kita saksikan bersama adalah profil dari SMP YIMI Full Day School. Dan untuk selanjutnya saya mau ngobrol langsung nih dengan Pak Nur Hadi, karena di samping saya sudah ada kepala sekolahnya. Jadi saya mau kepo-kepo terlebih dalam nih mengenai SMP YIMI Full Day School. Ini yang melatar belakangi berdirinya SMP YIMI Full Day School ini apa? Dan sejak tahun berapa adanya? Jadi SMP YIMI ini cikal bakalnya adalah SMP Malik Ibrahim tahun 1951. Nah, perjalanan tahun dari tahun ke tahun, pergantian kurikulum dan pergantian tenaga pendidik dan seterusnya. Ini tahun 2004, tepatnya 14 Mei 2004, ini Yayasan Islam Malik Ibrahim memikirkan, karena
pada SMP yang lama, SMP Maulana Ibrahim itu sekolahnya masuk siang. Oh. Ya, masuk siang, kemudian terjadi penurunan trust masyarakat. Nah, perlulah diadakan perubahan-perubahan paradigma pendidikan di lingkungan Yayasan Islam Malik Ibrahim, maka didirikanlah yang namanya SMP YIMI Gresik Full Day School. Jadi sekolahnya itu masuk pagi, kemudian pembelajarannya terintegrasi sehingga menambah trust dari masyarakat. Nah, seperti itu. Untuk menambah kepercayaan kembali begitu ya. Kemudian diganti dengan menjadi SMP YIMI. Berarti sejak tahun 2004. Iya. 14 Mei. 14 Mei. Wah, itu ulang tahun saya loh, Pak. Oh iya. Oke. Dan ini mengenai sarana dan prasarana yang menunjang atau fasilitas-fasilitas di SMP YIMI Full Day School Gresik ini seperti apa? Ya. Baik, Mbak Vini. Jadi berbicara masalah sarana dan prasarana, tentu kita mengacu kepada sekolah yang menjadi pilihan. Betul. Yang pertama itu adalah sarannya berupa bangunan yang kokoh, bangunannya nyaman, bangunannya ini ada pagar keliling, sehingga kesannya ini jauh dari jangkauan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dengan bangunan yang kokoh, yang tidak mudah roboh, ini membuat anak didik ini kerasan di sekolah, apalagi ini kan full day. Betul. Nah, jadi pada saat belum pandemi, anak-anak ini lebih senang berada di SMP YIMI Lebih suka di sekolah ya? Di rumah, iya. Nah, inilah yang membuat kegembiraan kita, kesenangan kita, karena di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Nah, di samping kokoh, sarananya tentu saja sesuai dengan standar yang distandarkan oleh BSNP. Ada sarana perpustakaannya, ada kantinnya, kemudian ada ruang laboratorium IPA, ada ruang laboratorium komputer atau ruang digital dan seterusnya. Nah, ini semuanya dipergunakan untuk apa? Untuk menunjang mutu daripada sekolah itu sendiri. Tidak lain adalah bagaimana mutu sekolah itu diharapkan bisa dicapai dengan optimal. Ada halaman sekolah yang luas, suasananya adem kalau di kelas karena ber-AC. Nah, kemudian di sini ada taman sekolah dan seterusnya. Sehingga sarana prasarana yang menunjang untuk pembelajaran kita siapkan dengan komplit, detil, sehingga tidak ada kekurangan di dalam menyediakan pembelajaran yang bermakna dan bermutu. Nah, demikian. Oke, berarti luar biasa sekali ya, beragam fasilitasnya itu membuat siswa lebih nyaman di sekolah ya pada saat waktu kemarin itu ya. Wah, tentunya Bapak rindu ya melihat anak-anak ada di sekolah rame-rame gitu. Memang tidak tergantikan tatap muka itu, ya tidak tergantikan. Walaupun memang PJJ memang bermakna lah. Namun ketika tatap muka, bersua, bersama, keluar bersama, belajar bersama, tidak ada jarak, ini yang menjadi sesuatu yang berkesan. Betul, luar biasa sekali ya. Nah, ini kemudian membuat saya bertanya mengenai sekolah ini apa sih yang membuat beda dengan sekolah lain? Ya, jadi berbicara masalah sekolah ini adalah sekolah yang beda. SMP YIMI ini unik. Apa yang membuat karena SMP YIMI ini menerapkan 3 program. 3 program. Yang pertama adalah program intrakurikuler. Nah, intrakurikuler ini menyangkut tentang pembelajaran, desain pembelajaran, bagaimana mencapai tujuan pembelajaran. Menjadikan siswa itu siswa yang cerdas, siswa yang bermoral, berakhlak, dan siswa yang beradab. Nah, itu yang membedakan di sana. Kemudian yang kedua adalah program co-kurikuler. Nah, program co-kurikuler ini yang dimaksudkan adalah program-program yang menunjang keberhasilan dari program intrakurikuler. Misalkan di dalam intrakurikuler kita membahas tentang masalah ekonomi, masalah pasar. Anak kita ajak langsung ke tempat untuk observasi di minimarket. Di sana anak diajari bagaimana kita sebagai pelaku ekonomi itu seperti apa, sebagai konsumen, sebagai brosur dan seterusnya. Jadi supaya pembelajaran ini
betul-betul menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi anak didik di masa depannya. Nah, yang ketiga adalah program ekstrakurikuler. Nah, program ekstrakurikuler ini adalah berkenaan dengan pengembangan minat, bakat, serta pengembangan diri anak. Disesuaikan dengan anak itu bakatnya di mana terbaiknya, bakat terbaiknya di mana, minat terbaiknya di mana. Sebab kalau anak itu tidak minat, tidak berbakat, kita suguhkan sesuatu yang berbeda, hasilnya akan tidak optimal. Betul. Tapi kalau anak itu sudah punya bakat, punya minat, dipoles sedikit sudah langsung melejit. Nah, inilah 3 program inilah yang membedakan dari sekolah yang lain. Walaupun sekolah yang lain menjalankan seperti ini, tapi uniknya di SMP YIMI ada tersendiri. Ada tersendiri. Ya. Lantas apakah 3 hal itu membuat SMP YIMI menjadi lebih dikenal? Ya, urusan dikenal adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpendapat karena sekolah yang dikenal itu adalah sekolah yang dalam kategori sekolah yang berkah, ya. Sekolah yang di dalamnya terdapat kebaikan, menambah kebaikan, semua aktivitasnya adalah bermanfaat, ya, nambah kebaikan sehingga menimbulkan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang tidak sesaat. Lega loh saya sekolah di SMP YIMI, puas loh saya sekolah di SMP YIMI, berkah saya sekolah di SMP YIMI, sebagaimana testimoni dari anak-anak alumni. Oke. Nah, seperti itu. Luar biasa, bahkan alumninya ada yang sekolah di luar negeri ya Pak ya, Iya. banyak sekali tadi saya lihat juga kan Iya. testimoninya. Nah, untuk itu ini kan sejarah tidak dapat dipungkiri dan Iya. banyak sekali yang sudah dilalui oleh SMP YIMI Full Day School. Tapi saya ingin mengerti tentang visi misinya. Visi Iya. dulu kita bahas. Kita bahas visi. Visi itu adalah cita-cita, Mbak Vini ya. Cita-cita kita adalah berprestasi karena Allah, berbudaya karena Allah, berilmu pengetahuan karena Allah. Semuanya adalah landasannya iman dan takwa. Berkualitas di dalam pembelajaran dan berwawasan lingkungan serta menghasilkan anak-anak yang pandai dan mahir di entrepreneur. Jadi semuanya dikemas. Di sana landasannya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi Begitu. visinya ya. Nah, kalau misinya atau ada misi yang ingin Iya. disampaikan nih kepada publik yang sedang menyaksikan? Iya, misi yang kita ingin sampaikan di SMP YIMI adalah sekolah yang di dalamnya ada syiar dakwah. Syiar dakwah itu adalah syiar kebaikan. Syiar kebaikan adalah syiar kebajikan, di mana semua kegiatan yang dilakukan, aktivitas yang dikerjakan itu dilandaskan pada sunnatullah Al-Quran dan hadis. Karena itu pijakan aspek spiritual ini dulu, baru aspek intelektual, baru ke emosional. Nah, seperti itu. Baiklah, itu ya visi misinya sehingga saat ini pun bisa menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi seperti ini. Iya. Hingga akhirnya banyak sekali ini piala-piala yang ada di depan saya, prestasinya luar biasa. Ini kalau boleh diceritakan ini apa saja Pak? Ya, jadi secara singkat, prestasi yang kita raih itu ada 2. Ada Yang 2. pertama adalah prestasi akademik, kemudian prestasi non-akademik, termasuk prestasi-prestasi akhlak yang mulia. Jadi akademik dan non-akademik serta berperilaku yang bagus. Sebab kita boleh saja matematikanya 100, tapi akhlaknya tanda tanya. Betul. Nah, jadi itu. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah prestasi, ini tidak lepas ya, tidak lepas dari peran serta guru pembina, guru pendamping, guru-guru yang terus-menerus melakukan latihan, kemudian mengikutkan lomba dalam aktualisasi dirinya sehingga menghasilkanlah yang namanya piala. Jadi tetap sandarannya ini adalah usaha dan doa. Ikhtiar dan doa. Nah, ini prestasi-prestasi yang kita raih, ini memang tidak saja dilaksanakan diselenggarakan oleh instansi pemerintah, juga diselenggarakan oleh instansi non pemerintah, sehingga cakupannya lebih luas, ya, dari tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, bahkan yang nasional, ya, seperti itu. Luar biasa sekali tingkat
daerah, nasional juga sudah diraih semuanya ya. Dan tadi saya lihat juga pialanya tuh masih banyak loh warga seru. Ini masih sebagian, kayaknya sudah ada berapa lemari di SMP YIMI, Pak? Ya lemari besar. Lemari besar ya. Langsung jadi satu di sana. Baiklah, ini menarik sekali warga seru. Kita masih membahas profil sekolah. Belum nih, kita masih belum memahami lebih dalam lagi tentang SMP YIMI Full Day School. Untuk itu, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Bisa Bincang Santai bersama SMP YIMI Full Day School.